Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Abdul Azam. Pada video kali ini kita akan melanjutkan dari video sebelumnya ya terkait dengan library NumPy. Nah, kemarin kita sudah kepada slicing ya, jadi bagaimana mengakses beberapa elemen saja atau mengakses satu elemen saja. Nah, sekarang kita lanjutkan masih terkait dengan accessing elemennya ya, tapi di sini lebih kepada booleannya. Jadi ketika nilainya true, maka itu yang kemudian yang ditampilkan. Dan kemudian nanti juga kita akan bahas terkait dengan operator-operator yang bisa kita gunakan di dalam NumPy ini. Oke, kita langsung saja menuju ke Jupyter Notebook kita. Jadi jangan lupa, seperti biasa kalau di sini saya membuat sebuah notebook baru, kemudian di rename, ini misalkan NumPy 2 ya. Kemudian karena di sini saya membuat sebuah notebook baru, sehingga kita harus mengimportkan lagi library NumPy yang kita pakai. Kalau misalkan teman-teman melanjutkan dari notebook sebelumnya, boleh juga, tapi nanti tetap karena mungkin sudah di close ya untuk servernya. Jadi setiap kita meng-close servernya, Anaconda Promnya ya, yang kemudian itu berfungsi sebagai server, maka kita harus merunning kembali ketika kita membuka file lama kita. Jadi di running dari awal sampai baris terakhir, nanti baru kita bisa melanjutkan. Kalau tidak seperti itu, maka nanti ketika kita running, karena di sini kan kita pakai library NumPy, nanti ketika kita memanggil library NumPy di baris paling bawah, maka dia tidak akan mendeteksi ya, karena belum di running lagi. Dan di sini karena baru, saya importkan lagi untuk library NumPy-nya. S ya, SNP kemarin. Dan kita running. Kemudian di sini untuk boolean indexing merupakan sama ya seperti yang sebelumnya. Jadi fungsinya adalah untuk mengakses elemen-elemen yang ada di dalam sebuah array. Nah, elemen yang dipilih adalah yang memenuhi kondisi yang diberikan atau bernilai true ya, seperti yang saya sampaikan tadi sebelumnya. Jadi langsung aja di sini misalkan saya memiliki sebuah variable array. Kemudian di sini saya memiliki np.array memiliki sebuah array 2 dimensi ya, masih ingat ya, array 2 dimensi. Jadi ketika di situ terdapat 2 tingkatan square bracket ya, maka di situ disebut sebagai 2 dimensi. Kalau cuma satu, misalkan cuma seperti ini ya, 1, 2, 3, nah ini 1 dimensi. Tapi kalau ada sebuah array di dalam array, nah ini berarti 2 dimensi. Misalkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, kemudian 7, 8, 9, kurang 7, 8, 9 ya. Kemudian kita langsung cek, kita panggil ya, ini jadi bentuknya seperti ini ya. Kalau mau melihat dimensinya, kemarin menggunakan metode set 3 kali 3, berarti 3 baris dan 3 kolom. Nah, misalkan di sini kita mau menampilkan array yang kurang dari 6 misalkan. Jadi ya, kita tuliskan saja array, kemudian square bracket, array kurang dari 6. Berarti yang memiliki nilai true adalah elemen-elemen di dalam array ini yang dia nilainya kurang dari 6. Berarti 1, 2, 3, 4, 5. Ini yang nanti kemudian akan ditampilkan. Kita running, nah ini 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kurang dari 6. Ya, jadi bilangan-bilangan tersebut yang nilainya adalah true. Kemudian misalkan lagi di sini kita juga bisa melakukan copy ya. Misalkan array copy sama dengan array. Jadi kita
seperti mengcopy, memindahkan isi semua elemen yang ada di dalam array ke dalam variabel array copy. Kalau kita cek ya array copy-nya ya 1 2 4 3 4 5 6 sampai 9 ya, sama dengan ini. Kemudian misalkan kita mau mengubah ya array copy jadi kita akan merubah semua yang nilainya kurang dari 8 dengan nilainya dengan angka 0. Jadi yang kurang dari 8 kan 1 sampai 7 ya, yang nilainya true, yang memenuhi kondisinya. Jadi yang kondisi yang memenuhi kondisi array kurang dari 8 adalah 1 sampai 7. Nah, nanti bilangan 1 sampai 7 itu akan dirubah menjadi 0. Sehingga kalau kita running, di sini ya, kalau kita running array copy-nya, ya ini ya. Jadi nanti tadi semua yang nilainya kurang dari 8 dia akan dirubah menjadi 0, sehingga di sini semuanya 0 ya, kecuali elemen dengan bilangan 8 dan 9. Nah, kemudian selanjutnya kita lanjutkan tadi masih terkait dengan accessing elemen menggunakan boolean indexing. Nah, ini kalau misalkan selanjutnya ya kita mau lakukan penjumlahan, pengurangan. Nah, di sini sama di NumPy ini kita juga di NumPy ini juga disediakan ya beragam metode yang bisa kita gunakan untuk melakukan operasi matematik ya, baik yang bersifat elemen wise, jadi per elemen. Jadi per elemen ini nanti kita lakukan operasi matematik, maupun bersifat per matriks ya, operasi matriks. Jadi antar matriks kita operasikan gitu ya. Misalkan mau dikalikan antar matriks itu bisa, atau mau per elemennya juga bisa. Nah, misalkan di sini kita buat sebuah variabel baru, misalkan array a np.array dua dimensi juga ya, 1 2 3 4. Kemudian ada juga variabel array b np.array array 5 6 misalkan 7 9. Oke, jadi kita punya dua variabel baru, variabel array baru, yaitu array A dan array B, di mana array A ada elemen 1 2 3 4 dan array B ada elemen 5 6 7 9. Nah, yang pertama, misalkan kita mau menjumlahkan antara array A ditambah array B. Hasilnya adalah 6 8 10 13. Jadi dia akan menjumlahkan per elemennya ya. Ini 1 tambah 5, kemudian 2 ditambah 6, 3 tambah 7, 4 tambah 9. Jadi per elemennya dia akan dijumlahkan. Kemudian perkalian yang operator sama masih menggunakan apostrof kali ya, bintang, array A dikalikan array B misalkan. Sama nih tadi 1 kali 5 ya, 2 kali 6 12, 3 kali 7 dan 4 kali 9. Kemudian pembagian elemen kita panggil lagi ya supaya terlihat array A
Ini semakin ke bawah semakin tidak terlihat yang atas, jadi kita panggil lagi supaya terlihat, jadi nanti kita bisa mengetahui ya. Misalkan array A dibagi dengan array B, ya, sama dia juga per elemen gini ya, jadi sesuai dengan baris kolomnya. Ini kan baris 1 kolom 1, ini juga baris 1 kolom 1 ya, jadi baris 1 kolom 1 dibagi dengan baris 1 kolom 1. Nah kemudian kuadrat, kalau kita mau mengkuadratkan sebuah array, kita bisa menggunakan metode np dot, nah, ini nggak keluar ya maksudnya, nah, square ya, nah square. Oke, dalam kurung, kemudian mau yang mana, mau misalkan yang array A, maka kita kuadratkan array A nya. Nah ini ya, jadi ini 1 dikuadratkan, 2 dikuadratkan, 3 dikuadratkan, 4 dikuadratkan gitu. Ini kalau mau mengkuadratkan kita bisa menggunakan np dot square. Kalau apa namanya, akar, kita bisa pakai metode np dot apa, sqrt ya. Sqrt misalkan sekarang array B. Nah ini ya, jadi dia hasil dari akar array B gitu. Kita bisa pakai sqrt. Nah kemudian kita juga bisa menggunakan metode dot ya, jadi kalau tadi kan perkalian antar elemen, kita bisa pakai bintang ini. Nah kemudian ada juga metode yang namanya metode dot. Nah ini melakukan operasi perkalian antar dua buah matriks. Kalau tadi yang pakai bintang ini ya, nah ini atas, ini kan perkalian antar elemen, jadi array B ya tadi ini 1 kali 5, 2 kali 6 dan seterusnya. Tapi kalau kita gunakan fungsi dot ya, gunakan metode dot, maka dia melakukan perkalian antar dua matriks. Jadi yang perlu menjadi catatan bahwa ketika kita menggunakan metode ini, maka jumlah baris dan kolomnya itu harus sama. Tadi kan kita punya dua buah variabel ya, array A sama array B, semuanya kalau kita cek ya, array A nya, array A dot shape 2 kali 2, array B nya juga 2 kali 2, jadi sama ya, shape-nya atau dimensinya itu sama, 2 kali 2. Nah ini yang harus menjadi catatan ketika kita menggunakan fungsi dot untuk perkalian dua buah matriks. Jadi kalau kita kalikan kita sudah nggak kelihatan lagi ya, kita panggil lagi. Kalau tenggelam ke sana kita panggil lagi supaya enak ya. Oke, kalau kita mau melakukan perkalian antar dua buah matriks, tadi kita gunakan metode dot, maka kita gunakan np dot dot gitu. Nah kemudian kita tuliskan di sini ya, dua buah variabel atau dua buah matriks yang akan kita kalikan, di array A, koma ya, array B. Nah ini hasilnya adalah 19, 24, 43, dan 54. Kira-kira hasilnya dari mana? Oke. Kalau teman-teman sudah pernah mempelajari aljabar linear terkait dengan perkalian dua buah matriks, maka ini sudah paham ya. Jadi misalkan di sini kita punya dua buah matriks ya. Satu, dua, tiga, 4, kemudian 5, 6, 7, 8. Wah itu salah berarti 7, 9 gitu ya, jadi di awal salah.
Oke, no problem. Nah, untuk yang baris pertama, berarti kan gimana kalau perkalian dua buah matriks? Baris dikali dengan kolom gitu ya. Jadi 1 kali 5, 1 kali 5 ya. Saya tandain dengan warna yang lain. 1 ya dikali dengan 5 ditambah 2 kali 7 gitu kan ya, masih ingat ya? Sehingga di sini kembali lagi pakai biru ya, ditambah dengan 2 kali 7. Kemudian untuk yang baris kedua berarti 3 kali 5 ya, 5 tambah 4 kali 7. Oke. Sehingga yang sorry ini belum ditutup. Nah, terus yang sebelah sini berarti 1 kali 6 ditambah 2 kali 9. Kemudian di sini 3 kali 6 tambah 4 kali 9. Oke, tutup. Berarti di sini kan 5 tambah 14 19 ya. 3 kali 5 berapa? 15. 4 kali 7 28. 43. 1 kali 6 6. 2 kali 9 18. Berarti 24. 3 kali 6 18. 4 kali 9 36. 54. Oke, gitu ya. Jadi kalau pakai dot dia akan melakukan perkalian dua buah matriks dengan cara seperti ini ya. Ini kalau teman-teman sudah tadi belajar terkait dengan aljabar linear ya, pasti sudah pernah melakukan operasi dua buah matriks ini ya, gitu ya. Begitulah untuk metode yang dot tadi, jadi melakukan perkalian dua buah matriks. Nah, kemudian ada lagi metode sum ya. Sum, jadi kita akan menjumlahkan semua elemen yang ada di dalam matriks tadi. Misalkan ya, np dot sum. Jadi langsung saja dituliskan, misalkan array oke. Jadi array A-nya akan dijumlahkan. Jadi 5 si A-nya 1 tambah 2 3, 3 tambah 3 6, 6 tambah 4 10. Kemudian ada lagi menjumlahkan ya. Tadi semuanya ya. Sekarang kalau kita akan menjumlahkan seluruh elemen pada aksis tertentu. Jadi apa namanya? Tadi misalkan kita punya array A ya. Array A. Array A ini isinya 1 2 3 4. Jadi ada yang namanya aksis 0. 0 ini adalah baris. Jadi ini kalau nah ini ya. Iya, ini baris ini adalah aksis 0. Nah, kemudian ada juga aksis 1. Aksis 1 ini adalah kolom. Wah, nggak kelihatan saya. Nah, ini ya. Ini aksis 1 angka. Tidak perlu. Ya, pokoknya aksis 0 itu adalah baris, aksis 1 itu adalah kolomnya. Jadi kita bisa mengakses per kolom atau menjumlahkan antar tidak semuanya, tapi hanya
per barisnya saja atau per kolomnya saja. Caranya sama, kita menggunakan metode sum tadi ya, jadi np.sum. Kemudian array mana, variabel mana yang akan kita jumlahkan. Jadi ini pakai CSV terus, misalkan array B lah ya, B gantian B. Kemudian kita akan jumlahkan ke samping, jumlahkan ke bawah. Berarti kita gunakan aksis sama dengan, kalau ke bawah berarti kan antar baris yang dijumlahkan, sehingga tadi kalau antar baris yang dijumlahkan adalah aksis 0, sehingga hasilnya adalah 12, 15. Jadi tadi kan array B ya, array B itu kan 5, 6, 7, ini 9 ya. Jadi dia akan menjumlahkan antar baris 5, jadi 5 tambah 7 ya, ini 12, 6 ditambah dengan 9, 15. Jadi hasilnya adalah 12, 15 gitu. Kalau antar kolom ya tinggal di sini diganti dengan, ya ini kita copy, diganti dengan aksis 1 gitu, sehingga hasilnya adalah 11. Ini ke samping, ke sana ya, menjumlahkan ke samping, berarti ini kan 11, ini 16, seperti itu. Oke ya, kemudian selanjutnya kita juga bisa melakukan transpose ya, transpose yang baris jadi kolom, yang kolom jadi baris. Jadi kita bisa pakai ini ya, np.transpose, misalkan oke, ini karena sudah tenggelam, kita panggil lagi array A ya, misalkan kita panggil array A nya saja. Kemudian di sini transpose np.transpose, ini yang mau ditranspose mana, misalkan array A. Nah ya, oke. Jadi 1, 3 tadinya kan dia baris, sekarang jadi kolom. Begitu juga dengan 1, 2 ya, tadinya dia kolom, sekarang jadi baris, jadi dibalik gitu ya, itu transpose. Nah kemudian di dalam NumPy ini, selain operator matematik, juga kita bisa gunakan sebuah basic statistik ya. Jadi kita lanjutkan di sini terkait dengan basic statistik. Misalkan saya punya variabel data np.array. Di sini saya buat sebuah array 1 dimensi ya, 1, 1, 2, 3, sembarang aja, 3, 1, 1, 1, 1, 1, 3, 1, 5, 6, 7, 8 ya. Nah misalkan gitu ya. Kemudian metode yang pertama kita bisa gunakan apa namanya, metode min ya, untuk mencari nilai rata-rata ya, np.min untuk mencari nilai rata-rata. Jadi kita bisa menggunakan ini ya, np.min data. Oke, kalau kita lihat di sini dokumentasinya, sebenarnya ada beberapa parameter yang bisa kita gunakan. Jadi A ini ya tadi bilangan atau variabel atau matriks yang akan kita cari nilai rata-ratanya. Kemudian aksis mau kita pakai atau enggak, misalkan tadi mau cari rata-rata baris saja ya, atau mau cari rata-rata kolomnya saja, itu bisa menggunakan aksis. Kemudian data type-nya ya, dan out, keep dim, dan seterusnya, ini bisa menggunakan beberapa parameter.
Nah misalkan ini saya coba ya, error. Kita juga bisa misalkan ya, ini kan sebenarnya bagus ya dengan hasil seperti ini, maka semakin presisi. Bisa juga misalkan kita mau bulatkan, kita bisa pakai metode run, kemudian ini kita copy aja. Nah, ini mau berapa angka di belakang koma, misalkan 2 angka. Oke, jadi dengan run ini kita bisa membulatkan ya ke atas di sini, jadi hanya 2 angka di belakang koma aja. Misalkan mau jadi 3 ya bisa 3 angka di belakang koma dan seterusnya. Kemudian selain min, kita juga bisa mencari nilai median ya, nilai tengahnya. Dan np kita bisa pakai metode median sama ya, pakai dalam kurung, kemudian variabel apa yang kita cari medianya. Nah ya, berarti di sini nilai medianya adalah 2. Kemudian standar deviasi. Jadi standar deviasi ini merupakan nilai statistik yang digunakan untuk menentukan bagaimana sebaran data di dalam sampel ya. Jadi ini sangat banyak yang sering digunakan nanti kalau kita melakukan analisis sebuah data ya. Fungsi-fungsi statistik ini akan sangat bermanfaat. Kita pakai metode STD ya untuk standar deviasi. Sama kita masukkan untuk variabelnya STD. Nah ini untuk nilainya 2,64. Itu juga untuk variansi ya, seberapa jadi untuk mengetahui tingkat keragaman dari sebuah data ya, semakin tinggi nilai variansi berarti semakin bervariasi juga atau semakin beragam juga datanya. Kalau variansi kita bisa menggunakan metode var. Nah ya, ini nilai variansinya, ini cukup tinggi ya. Oke, kemudian kita juga bisa mencari nilai minimal dan maksimum dari sebuah data ya, atau sebuah array. Kita gunakan np.min. Wah, belum dimasukin ya data. Oke, berarti ini di sini untuk nilai terkecilnya tadi dari array ini ya, atau variabel data ini adalah nilai 1. Kemudian kalau max ya, tadi tinggal menggunakan np.max. Paling tinggi adalah 9. Oke. Kemudian kalau misalkan kita mau tadi ya, kita mencari nilai maksimal dari sebuah baris atau kolom. Jadi kita panggil lagi, ayo sini lagi, array A nya. Oke, array A nya ya. Kita mau cari nilai maksimal dari baris tadi apa? 0 ya. Berarti ini np.max nya, max itu, kemudian array A, koma, aksisnya kalau barisnya berarti 0 ya. Di sini baris 1 3 yang paling besar adalah 3, 2 4 yang paling besar adalah 4 gitu. Kemudian kita juga bisa menggabungkan dua buah matriks ya. Misalnya tadi array B nya kita panggil lagi ya, array A, array B kita mau gabungkan, itu istilahnya adalah matriks concatenation ya. Jadi menggabungkan dua buah matriks, kita bisa gunakan metode np. Hashtag. Ini akan jadi matriks horizontal gitu ya. Sini array A, koma, array B. Salah. B. Nah ini jadi digabungkan tapi horizontal. Kalau vertikal ya pakai vstack ya metodenya. np. Saya taruh dulu np.vstack. Ini suggestionnya mati, nggak tahu kenapa.
ya, array A, array B. Tara. Nah, ini jadi dia akan digabungkan tapi ke bawah ya. Ini jelas dimensinya akan berbeda. Ya, ini berarti berapa nih? Baris kali kolom 2 kali itu 2, 3, 4, 2 kali 4. Kalau ini barisnya 4 kali 2 ya. Jadi beda dimensinya. Kemudian kita juga bisa melakukan sorting ya, ini salah. Oke, array sorting. Jadi misalkan tadi datanya kita panggil lagi tab. Oke, kemudian kita mau mengurutkan ya elemen-elemen yang ada di dalam array ya, kita urutkan sesuai dengan urutannya gitu, dari kecil ke besar. Jadi kita bisa pakai metode np.sort. Saya tuliskan nama variabelnya. Nah, ini jadi dia urutkan dari kecil sampai ke besar. Nah, kemudian kita juga bisa mengecek ya, ini sebenarnya tadi ini kan harusnya 2 ya, ketika udah diurutkan ini menjadi 1. Nah, ini 1 ini tadi asalnya dari mana, atau ini kan dia punya indeks 0, 1, 2, 3 dan seterusnya, dia punya indeks. Kita mau menampilkan indeks asalnya, itu bisa menggunakan np.arsort. Oke, kemudian data. Nah, ini jadi tadi 1 ini dia berasal dari indeks ke-9, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, yang ini kemudian dia sekarang pindah di sini gitu. Jadi ini yang ditampilkan adalah indeks-indeks awalnya yang kemudian sekarang posisinya ada di sini gitu. Oke, mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan terkait dengan NumPy. Jadi ini untuk part kedua ini sekaligus sudah menyelesaikan yang terkait dengan NumPy. Jadi sekali lagi, NumPy ini sangat bermanfaat ya ketika kita melakukan operasi matriks maupun vektor ya, ataupun aljabar linear. Oke, mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan untuk video kali ini. Terima kasih sekali lagi. Semoga teman-teman selalu dalam lindungan Allah, selalu sehat. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.